Wow, pedangdut seksi pemilik goyang gergaji Dewi Persik tampak sangat bahagia. Ya, artis yang biasa disapa DP ini bakal menikah untuk keempat kalinya. Bagaimana tidak, baru 6 bulan berstatus janda kembang Angga Wijaya, DP secara belak-belakan dan secara eksklusif mengaku dirinya sudah dilamar seorang pria bernama Ruli, seorang pilot salah satu maskapai penerbangan Indonesia dengan status duda. Lamaran terjadi pada perayaan ulang tahun sang pilot yang bersamaan dengan ulang tahun kakak DP dan manajernya Mak Vera baru-baru ini. Mengaku menerima lamaran Ruli, DP yakin cinta keduanya akan berlabuh di pelaminan, mengingat sikap gentle Ruli yang telah melamarnya juga kepada orang tuanya hingga membuat DP merasa dihargai sebagai perempuan. Lantas, seperti apa sikap DP dengan masa lalu Ruli yang dituding memiliki track record miring oleh mantannya? Dan apa yang membuat DP sudah merasa sreg dengan cinta yang dijanjikan Ruli hingga merasa yakin akan dinikahi sang pilot? Yang juga heboh adalah kabar Billy Syahputra yang kabarnya merasa cemburu dengan kedekatan Ayu Ting Ting dengan Boy William saat ini. Atas sikapnya itu, maka dalam suatu kesempatan, Ayu Ting Ting pun tampak menggoda Billy yang tak kuasa menahan rasa cemburunya karena Ayu terlalu dekat dengan Boy William. Lantas, seperti apa sikap Billy Syahputra yang kabarnya cemburu tersebut ketika diledek langsung oleh Ayu Ting Ting? Benarkah Billy diam-diam menaruh cinta kepada Ayu Ting Ting? Di sisi yang lain, benarkah Ivan Gunawan justru mendukung Ayu berjodoh dengan Boy William? Lalu benarkah Boy William selalu memuji kebaikan Ayu Ting Ting? Di lain kisah, heboh pula pernyataan ibunda Ivan Gunawan yang berharap agar putranya menemukan jodoh yang benar-benar mencintai Igun apa adanya dan setia hingga ajal menjemput mereka. Karena itulah ibunda Igun tidak memaksakan putranya ini untuk buru-buru menikah. Yang penting ia hidup sehat dan sukses serta dalam perjalanan waktu, Igun bisa menemukan jodoh seperti yang diharapkan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pedangdut seksi pemilik goyang gergaji Dewi Persik bakal menikah untuk keempat kalinya. Bagaimana tidak, baru 6 bulan menjadi janda kembang Angga Wijaya, artis yang biasa disapa DP secara belak-belakan dan eksklusif, mengaku sudah dilamar seorang pria bernama Ruli, pilot salah satu maskapai penerbangan Indonesia dengan status duda. Lamaran terjadi pada perayaan ulang tahun sang pilot yang bersamaan dengan ulang tahun kakak DP dan manajernya Mak Vera baru-baru ini. Mengaku menerima lamaran Ruli, DP yakin cinta keduanya akan berlabuh di pelaminan, mengingat sikap gentle Ruli yang telah melamarnya juga kepada orang tuanya, hingga membuat DP merasa dihargai sebagai perempuan. Boleh dikatakan aku susah jatuh cinta ya, butuh waktu. Dia pun ngasih cincin itu juga kejutan, ngasih cincin aja ini kan. Iya, dilamar iya. Dilamar tuh maksudnya dia kan kasih cincin untuk mau nikahin aku, untuk meminang aku tuh dijadikan istri, mau nggak gitu. Jadi kan ada ulang tahun tuh, ulang tahunnya kakakku yang nomor 3, Mas Fatur. Sama juga ulang tahunnya Mas Ruli, sama juga ulang tahunnya Mak Vera Zanobia, manajer aku.
Laki-laki yang gentle ya, nggak pakai pacaran, nggak pakai apa. Intinya dia izin dengan memberikan cincin tuh dia izin sama orang tuaku. Apakah boleh, apakah berkenan untuk bisa mengenal aku lebih jauh, mengenal keluargaku juga gitu. Aku sebagai perempuan yang merasa dihormati, aku merasa dihargai, ya aku harus bisa menghargai. Ya terima kasih ya, balik lagi kalaupun jodoh semua di tangan Allah. Kalau memang sudah jodoh ya pasti akan ada waktu yang tepat. Aku baru kali ini ketemu cowok yang tiba-tiba ngomong sama ibu aku, bisa ngambil hati ibu aku, bahwa dia ingin melamar aku, dia ingin menikahi aku sebagai istri. Dia bilang dia bukan mau pacaran, tapi cuman pingin, boleh nggak diperbolehkan nggak untuk bisa mengenal aku lebih dekat lagi, untuk bersahabat dengan aku lebih dekat lagi gitu. Jadi aku sebagai perempuan yang merasa dihormati dan dihargai, ya kenapa enggak aku menerima. Kalau dibilang kok diterima sih, kan harusnya kalau yang menerima itu kan harus begini, harus begitu. Laki-laki ini tuh sudah menghormati kita loh. Apa iya kita tiba-tiba langsung, kan nggak ada salahnya menjalin silaturahmi lebih dekat lagi. Masalah jodoh semua di tangan Allah. Dilamar duda beranak yang notaben masa lalunya dilabeli berbagai tudingan menelantarkan anak dan sebagainya. DP mengaku hanya melihat masa depan Ruli, bukan masa lalunya. Sekelam apapun masa lalu Ruli, toh DP sudah mengkonfirmasikan semuanya kepada pangeran hatinya ini. DP tampak memaklumi masa lalu Ruli, sebab semua orang pasti memiliki masa lalu. Tapi, DP juga menyadari bahwa untuk memutuskan menikah lagi, ia perlu bersikap waspada terhadap janji manis para lelaki yang hendak meminangnya, agar pengalaman pahit perceraian tidak terulang kembali dalam hidupnya. Kan dia sudah menceritakan masa lalunya kayak gimana. Jadi buat aku yang menceritakan masa lalu itu kan pihak yang lain. Mas Ruli kan nggak pernah membela diri, nggak pernah berkomentar apapun. Aku tanya, kok kamu nggak mau bela diri? Ayo deh masuk ke podcast aku. Aku bilang gitu. Jawabannya cuman nggak mau ribut. Kan dia juga ngaku bahwa pernikahan pertama itu, anggaplah laki-laki bandel ya Mbak. Ibaratnya laki-laki kalau nggak bandel itu nggak mungkin. Itu kali lagi apes aja kayak ketahuan gitu loh. Iya kan Mas? Ayo. Kalau misalkan nggak apes nggak mungkin ketahuan ya Mak. Jadi apesnya itu akhirnya jadi bumerang buat dia dan udah terbayar dengan perceraian. Kan dia bilang, aku kan sudah membayar itu semua dengan perceraian. Ini menurut penjelasan Mas Ruli dan keluarganya ya, bahwa dia sudah membayar itu dengan perceraian. Yang seharusnya tiap hari bersama anaknya dalam pelukannya, dia sekarang tidak bisa bersama dengan anaknya. Dia jauh dengan anaknya, itu sudah hukuman buat dia. Apalagi gitu, aku mau dijelekan apalagi. Dia bilang gitu. Waspada perlu lah, hati-hati itu perlu. Tapi tidak untuk dijadikan sesuatu hal yang sifatnya negatif. Kan kita harus bisa menerima laki-laki itu dengan segala sesuatunya yang baik. Setiap manusia pasti punya masa lalu kan Mbak. Melihat keseriusan cinta Ruli kepadanya, Dewi Persik tidak mau ribet dan berbelit-belit. Lantaran tengah giat-giatnya DP dalam berbisnis, DP pun meminta Ruli untuk berbisnis bersama dirinya jika ingin menikahinya. Tantangan DP tersebut langsung disambut dan diterima Ruli tanpa basa-basi dan banyak pertimbangan. Meskipun Ruli tidak menyetorkan uang untuk bisnis dengan jumlah yang sesuai dengan permintaan DP, yaitu 500 juta rupiah, dan hanya bersedia menyetor dana sejumlah 300 juta rupiah, hal itu sudah cukup meyakinkan bagi DP bahwa Ruli memang serius ingin menikahi dirinya. Inilah yang disebut DP sebagai hubungan yang realistis, bukan melulu bucin. Dan itulah awal kisah cinta mereka yang entah akan berakhir di mana, pelaminan ataukah persimpangan yang tak pasti. Kalau Mas Ruli sendiri memang kan kemarin waktu perkenalan sama aku kan memang aku mintain duit.
Aku minta duit. Kan kalau mau ketemu sama aku ngapain kalau nggak bisnis? Terus dia, emang kamu pengen bisnis apa? Temen aku tadi Timi, dia pengen bisnis food truck gitu. Kalau kamu mau gabung, kamu punya uang berapa? 500 ada nggak? Ya paling nggak 300 lah kalau kamu punya gitu. Dia bilang dia punya, ya udah ketemu sama aku. Dari situ awalnya pertemanan kita, awalnya bisnis. Iya, karena dia ini kan WA sama aku kan, kapan aku balesnya, misalkan WA sekarang bisa sebulan aku jawab, bisa berapa bulan aku jawab. Jadi terus akhirnya entah kenapa kok aku tiba-tiba langsung ngejawab dia intens ketika itu. Ketika dia bilang aku lagi bercerai, dia bilang aku kok sama aku lagi cerai. Dia juga habis cerai gitu. Ceritanya, mungkin aku lagi kepengen ngobrol sama seseorang, tiba-tiba dia ngobrol, aku ladenin gitu ceritanya. Sekarang tuh kalau ketemu lelaki, bisnis aja dulu deh. Gak usah muluk-muluk pacaran. Kamu mau bisnis gak sama aku gitu. Realistis kita hidup, jangan bucin deh. Karena aku sama Mas Ruli juga gak ngebucin. Kamu mau deketin aku, kamu punya duit berapa? Gitu. kita belak-belakan aja. Kalau pacaran aku gak bisa. Kalau mau jadikan aku istri, ya minimal kamu bisnis dulu, cocok gak sama aku? Heboh kebahagiaan yang menyelimuti hati Dewi Persik yang yakin akan dinikahi Ruli Pilot. Di sisi asmara yang lain, benarkah kedekatan Ayu Ting Ting dengan Boy William dibayang-bayangi kecemburuan dari Billy Syahputra? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Eksklusif, Dewi Persik merasa yakin dan mantap akan menikah dengan Ruli Pilot. Yang juga heboh adalah kabar Billy Syahputra yang ternyata cemburu Ayu Ting Ting tengah dekat dengan Boy William. Atas sikapnya itu, maka dalam suatu kesempatan, Ayu Ting Ting pun tampak menggoda Billy yang tak kuasa menahan rasa cemburunya karena Ayu terlalu dekat dengan Boy William. Lantas, seperti apa sikap Billy Syahputra yang kabarnya cemburu tersebut ketika diledeki langsung oleh Ayu Ting Ting? Benarkah Billy diam-diam menaruh cinta pada Ayu Ting Ting? Ada yang cemburu, Gil. Gil. Cemburu. Siapa nengok dong? Siapa? Nengok. Nengok. Nengok dong. Mama bahagia. Sini dong. Sini. Sini dong. Sini dong. Tapi cocok kok Mama. Sini dulu. Cocok sama Boy William. Tapi jujur, kesel gak? Enggak. Biasa aja. Coba. Wak gimana Wak? Tadi Wak, batin gimana Wak? Batin banget ya Sam. berarti yang benar kecewa tuh kalau kayak gini. Batin gak dia nih? Batinnya gimana? Batin sehat Pak? Lihat kamu bahagia di Eropa. Ambil, buka dong, buka dong. Boleh gitu, gak boleh sombong dong. Kamu suara. Saat Billy Syahputra merasa cemburu, Ivan Gunawan selaku pecinta berat Ayu Ting Ting justru tampak sebaliknya. Mendengar kabar Ayu Ting Ting makin lengket dengan Boy, seperti apa sikap Ivan Gunawan? Benarkah Igun juga merasa cemburu atas kedekatan Ayu dengan Boy William atau justru ikhlas melepas Ayu Ting Ting? Benarkah sikap ikhlas Igun tersebut terlihat dari doa Igun agar Ayu dan Boy William berjodoh dan segera meresmikan cinta mereka dalam pernikahan? Bahkan baru-baru ini, sikap dukungan Igun tersebut terlihat dari pernyataan belak-belakannya
yang akhirnya mendukung jika Ayu Ting Ting mau menikah dengan Boy William. Tak hanya mendukung, Ivan bahkan mengaku sangat senang jika pernikahan Ayu dan Boy akan menjadi kenyataan. Supportnya sama Boy William seperti apa? Oh, insya Allah jodoh. Insya Allah Tapi jodoh. kemarin video callan gimana sih? Iya, awas. Aku nggak ngeliat. Oh, saya support banget. Saya senang banget. Belakangan ini, Boy William memang semakin merasa terpesona pada sosok Ayu Ting Ting. Boy tak hanya memuji kebaikan hati Ayu Ting Ting yang membuatnya semakin dekat, tapi juga hal itu mengalirkan rasa rindu pada kalbu Boy untuk selalu dekat dengan Ayu Ting Ting. Hal itu terlihat ketika Ayu Ting Ting baru-baru ini menjajal liburan keliling Eropa bersama Bilqis dan keluarganya selama 2 minggu. Boy William merasa resah dan gelisah, bahkan secara belak-belakan mengaku kangen hingga meminta Ayu cepat pulang ke Indonesia dan secara malu-malu mengatakan saranghe, aku cinta kamu dalam bahasa Korea. Ayu Ting Ting? Makan nggak sama Ayu? Ayu? Of course, dia temen yang baik, kangen nongki sama dia. Nanti tunggu dia pulang lah, ntar kita nongki lagi. Doain aja apapun yang terbaik lah ya. Kita doain aja, ya kan? Kita doain aja, life is life. Jodoh serius itu kan maksudnya kan kita juga kan harus cari yang harus hati-hati gitu, yang harus benar-benar tulus. Heboh Billy Syahputra yang kabarnya cemburu dengan Ayu Ting Ting yang semakin dekat dengan Boy William. Lantas seperti apa kriteria istri Ivan Gunawan menurut ibundanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali sehari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Heboh kabar Billy Syahputra yang cemburu Ayu Ting Ting dekat dengan Boy William. Heboh pula pernyataan ibunda Ivan Gunawan yang berharap agar putranya menemukan jodoh yang benar-benar mencintai Ivan apa adanya dan setia hingga ajal menjemput mereka. Karena itulah ibunda Ivan tidak memaksakan putranya ini untuk buru-buru menikah. Yang penting ia hidup sehat dan sukses, serta dalam perjalanan waktu, Ivan bisa menemukan jodoh seperti yang diinginkan. Yang penting anakku sehat, sukses, itu aja. Soalnya kalau jodoh, aku paksain dia. Kalau sekarang kami 2 tahun kemudian bubar, nggak mau kan dengar, aku juga nggak mau itu ada di infotainment tertangkap. Gimana mau manja? Jarang ketemu. Tapi kita tiap hari ketemu. Jadi aku selalu greeting dia pagi, dia greeting aku pagi, karena aku selalu ngirim makanan untuk Ivan pagi, ngirim makanan untuk Ivan siang. Kemana dia pergi aku tahu. Dia kemana dia pulang jam berapa tahu. Jadi kalau cerita di luar begini kayaknya ada. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.